pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Semakin haus, semakin lapar. Haus dan laparnya itu hanya bisa dikenyangkan oleh Al-Quran Mushaf yang diterangkan oleh Kang Teddy. Karena beliau menerangkan apa yang Kang Teddy makan 23 tahun harus saya telan dalam waktu 1 jam. Kira-kira ya apa ngelompok? Nah, pemirsa, kalau tidak ditangkap dengan prosesor yang terbaru, maka saya juga butuh waktu 23 tahun. Tapi dengan teknologi, dengan kecanggihan, Quran Mushaf yang ditulis tangannya sendiri dibuka, HP di sebelah, HP di sini sebelah, kurang cepet apa? 3 tools bersamaan. Kalau dulu dia menerima masukan tanpa merokok, lah ini pakai rokok, tambah berkesadaran luar biasa, kencang masuknya, disedot iya, dipangan toko mulut iya, mata masuk, telinga masuk, jadi semua dimasukin itu semua, tambah cepat. Itulah semikonduktor manusia. Bahasa Kang Teddy yang paling cocok, adaptif, menyerap semuanya. Nah, kalau zaman dulu gampangnya itu diobong, abune diudek sampai banyu diombe. Nah ini cerita gitu. Nanti jadi orang jadab. Nah, orang pondokan kan ngomongnya orang jadab. Gimana ya? Dia mondok loh 23 tahun loh. Ya, makanya dia juga ngerti jadab. Maaf pemirsa, ini selingan. Ya, oh ini dulu laduninya kalau sudah sama ani-ani ngeri kok. Kita juga pakai ilmu begituan dulu. Tapi sekarang ternyata dengan limitasi usia, batas kontrak hidup, ya kita nyari yang tercepat lah. Monggo kan tadi lanjut. Oke, terima kasih. Tadi Anissa itu surat 4 ayat 44 sudah ya. Sekarang surat Ali Imran. Ali Imran itu Quran surat 3 ayatnya 186. 186. Jadi kalau pakai komputer terbaru enggak begini-beginian, Ya, muncul di mata yang kayak kacamata itu. 86. Bismillahirrahmanirrahim. 186 Mas. 186 ya. Lamuna fi amwalikum wa anfusikum walatas ma'una minal lazina utul kitaba min qablikum wa minal lazina asyraku azam kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min ajmil umur. Artinya kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah, jenengan persani dhewe ya. Iki sing ngomong uduk cangkemku. Nah, iki kasar bahasanya ya. Iyalah, tapi itu yang benar. Ini yang ngomong bukan mulut saya, tapi saya mengetengahkan surat dan ayat. Artinya Quran surat.
Artinya surat dan ayat ini saya ketengahkan, ya. Makanya kamu pasti akan diuji dalam urusan hartamu, dan diri kamu pun pasti akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang Muslim. Jadi di sini ada yang utul kitab enggak? Nah, ini wa anfusikum walatas ma'unna minal ladina utul kitab. Ada utul kitabnya enggak? Itulah makanya yang saya bahas. Ini yang kedua itu utul kitab. Kemarin itu umiyunal kitab. Nah, selama ini menerjemahkan Al-Quran kan dia tidak melihat Arabnya ini, akar kata, penajaman di dalamnya ini sesungguhnya apa toh yang dibahas ini. Kan orang sekedar baca dihafalkan, habis itu baca terjemahannya tapi tidak mengetengahkan yang di stabilo, yang digarisbawahi di sini apa, sehingga dia bahas surat Al-Hadid itu sampai ini tidak bisa mengaitkan korelasinya apa, keterkaitannya apa. Itu kan butuh penalaran. Mestinya butuh pemikiran. Saya menghafal 30 tahun loh kan. Baca Iya. Al-Hadid itu saya cuma 2 menit aja. Tahu. Tapi nggak oleh apa-apa. Nah, karena yang kamu baca kulitnya. Bukan. Lah, Kalau apa? kulitnya masih ada. Masih bisa kepegang tuh kulitnya. Iya. Lah ini nggak nempel belas ya. Ya enggak tahu gitu loh. Hafal saya. Sampai sekarang nggak hafal lagi. Makanya nek jenengan pengen bahas ini, saya ketengahkan, monggo ayo. Kita yang fair, tapi buka pikiran kamu, buka akalmu. Jangan sedikit-sedikit, oke kok diterjemah nih ngawur ya, rasa sesuai depan. Sudahlah, sesuatu yang pada umumnya belum tentu sebuah kebenaran loh ya. Bisa jadi justru kebanyakan orang, nanti tak bukakan ayatnya. Kebanyakan orang kalau kamu ikuti itu sesungguhnya membohongi kamu dan menyesatkan kamu, wes. Golek ana ayate ngono nek gak percaya. Tapi kan sudah menipu dari surat ayat apa tadi yang Dan itu menganggap bahwa Al-Qur'an itu dongeng belaka, cerita, atau Al-Qur'an itu hanya wes apalah bahasanya di situ. Ya. Itu yang ngomong mulut saya. Quran, Apa Quran surat? Quran surat. Ya sudah. US. Ah, itu loh, jenengan pilih yang mana? Itu loh. Lah sesungguhnya yang namanya ngasah jiwa, ngasih makan jiwa itu yang ngaji ini, bukan pengajian loh ya. Maaf loh. Pengajian lu nonton jalanan ya bagi saya. Nyun sewu sekarang karena saya tahu betul bedanya ngaji dengan pengajian di situ. Pengajian itu yang disuguhkan kulit. Kalau ngaji ngasih makan jiwa, ya, ngasah jiwamu biar cerdas, menggunakan akal pikiranmu itu tepat. Bagaimana kamu menggunakan ruh yang ada di dalam dirimu, sehingga lipatan tuamu itu nanti berlipat-lipat. Itu loh. Mirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Tadi ada di komen. Kulo derek ngaji. Gampang. Derek tontok video bendino. Tapi jangan lupa jakati ilmunya. Kalau yang paham, buka deskripsi. Ya. Jadi cukup ikuti channel ini saja karena kesian kejauhan dari Aceh. Saya di Aceh, salam buat Aceh. Oke, salam pemirsa yang dari Aceh, kemarin yang dari Kang Wasiun, yang dari Bone, dan ada Belu sama Mas Khairul Nana, dan tadi ada Mas Deniliaga. Terima kasih karena menganggap bagus melanjutkan, mantap, informatif sekali. Terima kasih Mas Aditya. Saya tidak bisa menyebutkan semua karena sudah banyak itu. Ya maaf, semua pemirsa. Dan Tanpa pemirsa kami tidak ada apa-apanya, dan kami bukan siapa-siapa, dan memang kami bukan apa-apa. dijawab Kang Nul sekalian. Oh iya, ini selingan ya. Tadi ada yang tanya tentang bedanya angka 0 dengan kosong ya. Apa? Tadi Ya, pertanyaan apa bedanya 0 sama kosong? Oh, apa bedanya 0 dengan kosong? Kosong itu adalah di value dan itu di dimensi. Tapi kalau 0 itu adalah hitungan bilangan.
yang tidak disebutkan di awal, tapi akan muncul di puncak hitungan bilangan itu sendiri setelah 9, maka puncaknya 1 dijejer dengan 0, sehingga dengan kemunculan angka 0 maka algoritma akan berjalan. Itulah nanti bisa memecahkan segala masalah dan segala ilmu sains teknologi itu berangkatnya dari nolnya itu. Itu pemirsa. Saya jawab begitu. Kalau secara ilmiahnya gimana? Secara ilmiahnya ya Jadi dengan kata-kata yang singkat padat. Kalau itu menurut saya kepanjangan. panjangan ya. Iya. Secara ilmiahnya hitungan angka itu tanpa kehadiran 0 maka gugur, tidak akan bisa melanjutkan hitungan berikutnya. Kalau bahasa Qurannya kan? Bahasa Qur'annya ya selama kamu tidak bisa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tidak akan menemukan kemusyahadahanmu sendiri, karena dari syahidna menjadi Muhammad Rasulullah. Yang singkat kan kepanjangan. Ya sementara anak saya itu. Kalau saya kan cuma mengingat aja apa Iya. yang ngomong Kang tadi. Jadi cukup jawabannya 0 itu atau 0 itu dia ikhlas. Awalnya ahad, ujungnya juga Ujungnya ahad. akad. Boleh. Qul huwallahu ahad. Akhirnya Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. ya sudah itu Kufuwan 0. ahadnya itu. Jadi dari ahad ke ahad. Ya, itu mengufuk di Kukukan. dalam dirimu. Itu nanti menjadi ukhud itu. Itu Bahasa ilmiah dapat, bahasa Quran ada. Yang lebih ilmiah dari semua itu. ya, itu penjelasan yang dipertegas karena dia sekarang sudah menjadi beriringan dengan saya, mendampingi saya, otomatis dia akan bisa membaca frekuensi itu sehingga pada resonansi gelombang potensialnya tepat. Itu pemirsa ya. Artinya tidak ada kelebihan saya, juga tidak melebihkan apapun. Memang saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, dan saya tidak bisa apa-apa. Sedemikian juga co-host. Itu semua karena ada hubungan timbal balik. Disitulah namanya ekosistem. Jadi tidak ada yang saling menafikan. Itulah sesungguhnya Al-Quran. Itu Jadi kosong itu ada dimensi, ya. ruang dan waktu disebut kosong. Ketika dalam sebuah ruangan nggak ada orangnya, kita sebut kosong. Karena ada dimensi ruang dan waktu. Ya. Tapi ketika 0, Kang Teddy tadi sebutkan Bilangan. puncak dari numerik 1 sampai 9 itu ibarat sesuatu bisa dihitung, dijumlah, dilihat dan sebagainya. Kalau mau naik level, Hadirkan angka 0 itu. akhirnya jadi 10, 20 dan Ya, seterusnya. karena tanpa kehadiran 0 maka angka 1 sampai 9 gugur keberadaannya. Itu jawaban kita seperti itu. Monggo nanti dicerna bersama kira-kira benar apa enggak. Karena kebenaran seperti itu seperti akad kembali ke akad. Ya nanti seperti jenengan bak menjadi nun. Itu kalau di umul kitab. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas padahal di situ tidak ada disebut ikhlas? Ya. Artinya itulah tadi yang diterangkan 1 sampai 9 gugur, Ya. kufu, Ya. lengkap Ya. kalau mau naik level. Ya. Tuh pemirsa ya. Oke, salam buat Om Dwi yang tadi bertanya apa bedanya 0 sama 0. Lanjutkan. Oke, jadi tadi kamu pasti akan diuji dalam urusan hartamu, dan diri kamu pun pasti akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Alkitab. Bayangkan, justru orang-orang yang diberi Alkitab itu akan menyakitkan hati orang yang menerangkan Alkitab itu sendiri. Sebetulnya seperti itu. Sudah terjadi. Makanya mengapa banyak orang itu hafal tentang firman-Nya Allah, tapi begitu dibacakan firman-Nya Allah itu diketengahkan dengan pembahasan yang real dan fair, maka dia akan menyakitkan bahasanya terhadap orang yang membacakan itu. Itulah terbukti ayatnya ada di sini, menolak suratnya, dan bahkan dia akan menolak. Tapi jika kamu bersabar dan bertakwa
ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Berarti utamakanlah ketakwaanmu terhadap penurunan Al-Quran dan pengangkatan kenabian dan kerasulan itu sendiri. Itu yang paling selamat. Kang, jabarkan kata sabar dengan contoh kalimat dan perbuatan Kang. Kata sabar itu sebetulnya disomat. Makanya di Al-Ikhlas itu kaitannya nanti bahwa yang ada Tersebut jamil. bukan. Nanti di ayat ada innallaha ghafurur rahim gitu ya. Innallaha ma'as-sabirin. Lah nanti kalau di dalam Al-Qur'an salah satunya bisa diambil ya innallaha, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu termasuk sama Allah, sungguh innallaha, sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang sabar karena dasar ayat ini. Dan di ayat berikutnya juga ada itu. Jadi sabar itu apa Kang? Sabar itu kamu memasrahkan dirimu. Kalau mencapai konsep orientasi ekspektasimu tidak ketemu, kembalikan ke somat itu. Itu kamu nanti ketemu dengan keikhlasanmu itu. Sehingga ikhlas itu sama dengan sabar itu. Dalam realitasnya bagaimana? Dalam realitasnya bagaimana kamu mensikapi itu, tidak berlebihan melampaui apa yang kamu inginkan itu. Karena memang kamu seorang hamba. Kepasrahannya di situ. Dalam contoh kejadian bagaimana? Contoh kejadian saat taruhlah toh saya jualan, ternyata jualan saya itu tidak sesuai yang saya harapkan, maka saya akan mengembalikan, oh inilah bentuk bahwa saya, rezeki saya yang namanya sejak awal ditentukan oleh Allah, yaitu karena kalau saya menolak itu maka kesabaran saya akan hilang, keikhlasan saya tidak akan ada. Kalau Bentuknya. padanan kata sabar yang paling mendekati apa Kang? Padanan kata Pak Sabar paling mendekati itu apa ya? Belum menemukan saya sampai saat ini. Kalau saya pakai ini bisa dimasukkan nggak? Jadi sabar itu padanan kata yang mendekati atau mungkin sama. Sabar itu artinya menunggu. Bisa juga. Artinya contoh begini. Telur itu kalau kita ceplok untuk jadi mata sapi, itu kan menunggu proses. Iya, Nah, iya. Jadi sabar itu menunggu proses itu selesai sampai kufu lagi. Oh iya, artinya kan bisa juga ya. Artinya saat segala sesuatu proses itu ya kamu sabar selalu di situ. Seperti gini. Menunggu sampai selesai. Iya, artinya bahwa akhirnya kamu nanti bisa menemukan itu loh, puncaknya bisa menemukan titik kulminasi, oh gitu loh. Jadi gini, kamu akan menemukan sebuah rasa yang oleh Allah dititipkan ke dalam dirimu itu, maka seluruh rasa itu harus kamu rasakan setelah ada proses itu. Karena selama tidak ada proses, kamu tidak akan menemui namanya sabar itu loh. Jadi memang bisa dikatakan saat kamu melibatkan dirimu di proses itu sendiri, menikmati prosesnya itu, maka disitulah sabar hadir. Karena kalau tidak menikmati prosesnya akan ba'ajalahu minasyaiton. Nah, makanya setiap apapun itu harus ada jeda. Jadi seperti apa-apa, siap, gerak, kan ada jeda itu. Jadi makanya sholat pun kamu namanya tumaknina. Itulah bentuk sabar sebetulnya. Jadi kenapa ini saya tanyakan Kang? Karena ini paling sering kita temui setiap hari. Iya, iya. Sabar Le, sabar ya. Artinya Ya. ketika kita belum anggap aja belum orgasme, ya sabar dulu, menunggu proses itu gitu loh. Ya, Menunggu berarti Ya. sabar itu. Ya. Selama ini kan selalu dijawab wallahu a'lam bishawab. Saya itu sebenarnya kalau dijawab dengan wallahu a'lam bishawab itu protes gitu loh. Tapi kan kelihatan dia orang agamis. Karena yang diucapkan Saya kan bahasa tidak Arab. butuh itu. Saya kan butuhnya tuh yang Iya. realitas. Maksud saya menjawab ini ya rata-rata orang seperti itu. Aha. Karena dengan sudah bisa ngucap Arab itu sudah top markotopnya orang Kita ini Jawa. lagi mukul jabal loh. Iya, paham. Makanya kadang-kala kamu jangan tertipu oleh sosok. Kamu jangan tertipu oleh bahasa tutur kata dia menggunakan Arabnya. Karena nanti di sini akan dibahas
sesungguhnya yang dikatakan lisanun arabiyyun itu apa, jenengan tahu kalau sudah masuk ke ilmu kitab itu. Jadi saya ini tersirat aja nih. Ketika S sama dengan V per T. S itu kan jarak, V itu kecepatan, Ya, T itu waktu. ya waktu. Jadi jarak hidup kita dari nur ke nar, Ya. atau dari nar Nar ke ke nur, nur, nah itu ya. di tengahnya kan ada nafs. Iya, iya. Nah, itu kan bisa dihitung jaraknya. Iya, Dengan kecepatan, jarak, Iya. waktu itu kan bisa dihitung. Iya. Nah, proses perhitungan ini kan butuh waktu. iya. Pembuktian dan sebagainya. Iya, iya. Ini kan harus menunggu. Iya, iya. Semikonduktor menghitung kan kita suruh menunggu. Iya. Sampai sama dengan. Iya. Kalau sudah sama dengan kan pasti. Mm. Nah, jadi yang kita bahas malam ini berhari-hari, berjilid-jilid sampai 30 juz. Kalau saya persingkat nih Kak, kami kan zaman nano, Iya. bukan zaman giga lagi, nano. Iya, iya. Sebenarnya Tuhan itu dengan Al-Quran ini, prosesornya ini, dia cuma ingin bilang begini, kamu tak taruh di dunia, jangan sampai tidak sadar, kamu tak kasih batas waktu, ukur jarakmu dengan kesadaranmu. Iya. Pada saat kamu pindah, kalau kita pernah nonton film Matrix, kita kan berselancar di angka-angka tuh, Iya. tapi kita pegang angka 1. Iya. Karena begitu mau masuk menembus batas waktu dari alam semesta menuju alam kelanggengan, Iya. itu kan menuju satu titik. Iya. Tes. Iya. Iya. Kira-kira 30 juz itu sebenarnya mau Tuhan itu cuma begitu kan? Oh iya lah, makanya di Bismillah itu sendiri begini. Makanya sesungguhnya dari 30 juz 114 surat 6.666 ayat itu kalau dikecilkan menjadi umul kitab itu. Al-Fatihah. Iya, Al-Fatihah. Tapi ini nanti umul kitab itu kalau dikecilkan lagi sesungguhnya bak menjadi nun itu. Bismillahirrahmanirrahim itu. Bismillahirrahmanirrahim kan sesungguhnya dari bak menjadi nun. Itu. Makanya enaknya seperti itu. Kalau jenengan sudah tahu part-part itu bisa melipat. Bumi itu sesungguhnya tidak gede-gede amat juga. Ya seperti saya ngomong, sesungguhnya Lauhul Mahfuz itu apa jauh? Tidak. Sadarmu kan setelah dengan saya sering cerita. Iya. Langit itu otakmu itu. Jadi di mana ada lipatan tua, di situ ada sirmu itu. Sama kakimu yang menginjak bumi itu. Jaraknya hanya segitu. Jadi seperti tadi hari ini saya mendapatkan kawat wolfram yang menghubungkan luar dan dalam, Iya. yang menghubungkan di luar diri dan di dalam diri, itu kan karena Quran. Iya. Iya. Quran Luar ini, dirinya karena ufuk loh ya. Mau- Jangan dianggap apa lah. kalau kita lihat aliran flow, mau 1000 watt, mau unlimited watt, Iya. itu kan tergantung kita. Iya. Iya. Mau diberatkan 30 juz, Iya. apa ayat demi ayat juga kan Iya. tergantung kita. Iya. Yang penting kan ujungnya menyala terang Iya. dan tidak terputus. Iya. Kalau putus, Iya. ya tidak berkesadaran lagi. Iya. Di muka bumi pun nggak jelas. Iya. Apalagi kembali. Iya, Nggak mungkin. tapi perlu disadari begini, Mas. Seperti apapun si Ahmad menjadi Muhammad, prosesnya dengan tadi udah cerita sendiri. 30 juz ternyata juga tidak sesingkat yang kita bayangkan. Iya. Nah, kita harus selalu kembali ke sana. Karena kalau kita nanti melampaui apa yang metode artinya orientasi dengan ekspektasi kita berarti juga termasuk orang yang melampaui batas itu. Itu tidak boleh. Oke pemirsa, Gitu loh. channel Nur Petunjuk Kecerdasan yang ingin saya sampaikan adalah bila pemirsa yang menonton video channel kami berusia di bawah 15 tahun atau maksimal 20 tahun, pelajari ilmu ini. Iya, Ikutin. harus. Karena limit waktunya Masih panjang. Iya. Maka dipastikan
pemirsa, umur saya. Di usia kematanganmu luar biasa nanti. Saya tidak bisa bayangkan. Iya. Kalau seandainya, ini seandainya loh pemirsa, Iya. Kang Teddy ini berusia 30 tahun. Wow. Sudah ngerti ini. Wah, makanya ikut mengkorok saya. Nah, Itu. makanya karena kami ini dilimitasi waktu sudah umur Iya. segini, udah senja, asar ke maghrib ini tinggal Iya. 3 jam lagi. Dan bahkan ngerinya begini, di saat kamu mencapai kalau bunga mekar-mekarnya, tapi kamu sudah memahami Al-Quran detail semacam ini, luar biasa sudah. Seluruh tangan-tangan alam semesta dan apa yang ada di alam semesta bersujud padamu, tapi bukan butuh ya, Ya. bersujud padamu, otomatis itu. Dan Akan saya sudah menyerahkan semua. bisa membayangkan Iya, bila pemirsa mateng seperti Kang Teddy di usia taruh kata nih 25 atau 30 ngumpuli Sulaiman sembarang kali rek. karena kamu akan bisa menundukkan yang namanya sultan itu masuk ke dalam dirimu sesungguhnya. Banyak sebetulnya contoh-contoh kalau kita kembali ke zaman kenabian dan kerasulan. Seperti apa orang yang bisa memindah singgasananya si Ratu Bilqis di hadapan si Sulaiman. Tapi jangan lupa bahwa Sulaiman sudah bisa menguasai innahu innahu Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, seperti yang saya ucapkan tadi. Ternyata Al-Quran 30 juz itu hanya di bismillah itu sesungguhnya. Dan itu Ratu Bilqis terkejut, terpukau, bahkan sampai mengangkat bajunya. Keterkejutannya sampai menggerakkan seperti itu, tidak sadar dia. Masya Allah, ini ternyata kok singgasana saya kesini. Nah, itu nanti saya ceritakan itulah. Kang mumpung Itu saya- lagi saya. Hmm. Karena Kang Teddy cerita ini, Ya. saya ingin membuktikan dan mengajak Kang Teddy. Hmm. Nanti kalau ada waktu Kang Teddy percaya tidak, Hmm. katanya orang di sekitar situ, katanya lah ya, Hmm. katanya orang di sekitar situ, Hmm. bilalah di situ tuh ada teman saya Ya. yang ibu bapaknya bercerita sampai dia bercerita Hmm. orang itu usianya 250 tahun lebih. Ya. Nah, saya pernah juga dulu ketemu usianya 350 tahun. Hmm. Ya saya ketemu, saya diceritakan, Hmm. otak saya tidak menerima. Hmm. 350 tahun, Hmm. walaupun yang bercerita ini bukan orang satu, Hmm. orang di lingkungan situ. Ya. Dia bilang, saya dulu masih anak-anak, sampai saya dewasa, sampai saya menikah, orang itu ya mukanya masih begitu-begitu aja katanya. Hmm. Hmm. Itu dia yang cerita. Hmm. Nah, ternyata di sekitar kita ini juga ada. Hmm. Pas kemarin saya ke sana, dia bilang, Hmm. Mas Saman tahu nggak itu orang umur berapa? Saya lihat mukanya kan, alah paling baru 50-60. Itu tuh begini persis seperti yang saya bilang, masa kan saya gitu, karena secara logis ini. Nah, saya pengen ngajak Kang Teddy ke sana cepat atau lambat, kapan ada waktu. Ya. Orang tuh usianya 250 tahun, Bang. Hmm. Ya sudah, kapan-kapan Ya. membuktikan. Ya. Otak saya tetap berkata begini, secara logika saya tidak menerima, tapi secara logika juga saya bisa menerima. Karena apa? Apa yang tidak mungkin di dunia ini? Hmm. Yang penting ada dasar dan itu bisa tidak konslet kita menerima itu. Otomatis. Mas. Ini Mas Kaji ini gimana ya? Nanti kita akan ke sana. Tapi dengan Al-Quran dan berkesadaran ya. Ya. Saya selalu mewanti-wanti itu. Karena seperti ini tadi aja lah, beliau ngomong bahwa Al-Quran itu nanti bisa seperti ini juga. Tapi kita tetap harus kembali ke acuan awal, bahwa kenabian kerasulan itu ada taat, ada salah. Stempel ini tidak bisa disamai oleh siapapun. Dan kenyataannya si Ahmad aja secara usia juga cuma 63. Iya. Dan 63 itu nek kamu tambahkan 9, Bos. Iya. Menunjukkan bahwa si Ahmad itu sekalipun kenabian kerasulan, dia makhluk kulo ya. Si Ahmadnya. Tapi selain makhlukku, si Ahmad itu sesungguhnya Al-Quran yang berjalan. Iya. Makanya sampai dikatakan alamin, sampai dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dirimu itu. Gitu loh. Nah, ini artinya saya menekankan kepada
pemirsa, kepada diri saya sendiri, kepada Mas Kaji, harus tahu batasan itu dulu. Taruhlah toh nanti ternyata kita bisa mengungkap itu, nah itulah termasuk bonus lah. Saya tidak menafikan itu. Dan memang nanti kalau kamu mendalami betul 30 juz ada. Tapi begini, ikuti ini aja saja, sudah. Nanti suatu saat kamu akan menemukan, dan penjelasannya pun itu juga di Al-Quran. Tapi saya tidak mengiyakan dulu gitu. Sebelum kamu sendiri mengikuti ini dulu, kan harus ada pembuktiannya dulu itu loh. Makanya apa yang saya omongkan ini, selama tidak bisa kamu masukkan ke dalam dirimu dan tidak bisa kamu buktikan, kan berarti bohong saya. Tapi ternyata apa yang saya omongkan ini bisa kamu buktikan, bisa kamu rasakan dengan kurun waktu pembuktian dan proses itu, kan kamu ya jangan ngomong bahwa ini bohong. Itulah kebenaran. Itulah nanti namanya sama dengan realitas seperti saya omongkan tadi. Kamu besok itu loh menemui pagi itu kan sesungguhnya realitas. Kamu hadir di situ, paginya ya ada, oksigennya ada, kan realitas. Lah mau kamu jelaskannya seperti apa lagi itu? Wong kenyataan yang sudah kamu hadapi kok. Kalau kamu minta lebih kan lucu kamu. Pengen melampaui apa kamu sesungguhnya? Kan tinggal bertanya begitu. Kamu sadar nggak tanya seperti itu? Kan tinggal gitu kita. Ngerti Mas maksud saya? Maaf ngapunten, bukannya saya ini wah tadi kok. Bukan. Karena saya sampai usia sekarang menghadapi hidup ya seperti itu. Ya kena tekanan istri, ada kebutuhan anak, kebutuhan ekonomi, wajar lah. Namanya hidup berpenghidupan. Di kehidupan itu sendiri. Kalau kita tidak secara rasional menerima itu, akhirnya kita kan orang yang selalu menolak rasional gimana sih? Orang yang selalu menolak realitas. Kan susah sendiri nanti kita. Tidak bisa menikmati hidup kita. Itu penekanan saya ya. Ini baru sampai ayat apa tadi? Ali Imran 186 ya? Oke pemirsa, 187 belum. channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Kita lanjutkan di season berikutnya. Iya. Ini sudah hidir nih, saya bolak-balik tanya Musa nih. Ini yang berikutnya saya nggak ada tanya plus wis. Iya. 35 menit.